Halo semuanya, kita akan ke rumahnya Mas Geduk, Mas Supriyono Geduk, dalam rangka melihat situasi dan kondisi rumahnya Mas Geduk yang nanti akan melewati dari rumah Hiperfatullah ini. Nanti perjalanannya melewati Karanganyar Kota, melewati Becen, Mateseh, dan akhirnya sampai ke Tawangmangu. Ikuti ya semuanya. Oke, kita sekarang sudah sampai di Gantiwarna. Tadi suasananya dari rumah itu agak mendung. Nah, di sini panas. Semoga nanti sampai tujuan tetap suasananya kondusif ya untuk cuacanya ya. Doakan ya teman-teman semuanya. Oke, ikuti terus ya, ikuti terus kita. Ya, di daerah sini ini kebanyakan persawahan ya teman-teman semuanya. Jadi suasananya asri dan udaranya itu sangat seger. Jadi sangat enak untuk dihirup, udaranya seger dan suasananya pun asli sekali. Banyak persawahan ini, terutama yang ditanam di daerah sini adalah tanaman padi itu yang ada di daerah sini. Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah sampai di rumahnya Mas Supriyono di Tawangmangu. Ya, ini nanti jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita nanti turun ke sini. Yuk kita turun. Ya, ini sudah sampai depan rumahnya Mas Supriyono ini. Ini sudah sampai ya di depan rumahnya Mas Supriyono. Ini turun sekali, ada jurangan-jurangan yang banyak. Nah, seperti ini. Jadi memang medannya Mas Supriyono itu agak rumit ya. Jadi dan untuk orientasi mobilitas itu alhamdulillah Mas Supriyono sudah bagus. Ya, ini di samping-samping depan rumahnya ini jurang ya, jurang teman-teman semuanya. Untuk itu kita akan masuk ke rumah Mas Supriyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sudah sampai di tempatnya Mas Supriyono. Monggo, monggo. Ya. Mriki lho nyoplok gandeng. Nggih. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya. Nah, ini kita telah sampai di rumah Mas Supriyono. Ini kita akan bertanya-tanya tentang sisi kehidupan Mas Supriyono dari kecil hingga sekarang ya. Jadi Mas Supriyono ini sebagai profil awal, Mas Supriyono itu dulu kehidupannya normal seperti teman-teman di luar pada umumnya. Jadi tangannya utuh, kakinya utuh, terus matanya juga masih bisa melihat. Tapi karena kondisi sesuatu dan lain hal, karena ada kecelakaan dulu kena mercon, maka matanya sudah total tidak bisa melihat dan tangannya sudah tidak ada satu. Untuk lebih jelasnya kita akan bertanya langsung kepada Mas Supriyono. Ya, Assalamualaikum Mas Supriyono. Waalaikumsalam. Ya, Mas Supriyono, untuk jenengan Ya. Mulai dulu kecil sampai usia berapa ketika masih normal Mas Supriyono? Saya mengalami masa normal ya sekitar sampai umur 21 tahun ya. 21 tahun. Dulu Mas Supriyono sempat menempuh pendidikan formal.
sudah pernah sampai SD. Oh, sampai SD ya Mas Supriyono. Ya alhamdulillah lulus. Lalu setelah lulus SD itu Mas Supriyono apakah bekerja atau apa Mas Supriyono? Habis lulus SD saya ya bekerja seperti umumnya. Berhubung pendidikan terakhir SD, Ya. saya ikut orang alias ya menjadi kacung. Oh, jadi Atau kuli ya. wingking, ya. Jadi kuli. Lah itu kerjaannya dulu apa Mas Supriyono? Kalau Di boleh tahu Mas situ Supriyono. saya meskipun lulusan SD tapi saya jadi asisten dokter. Oh. Tepatnya di Tawangmangu Barat Terminal, Dokter Aruna Mesena. Berarti dulu ikut menjadi perawat ya Mas Supriyono ya. Ya tapi non pendidikan, autodidak. Setelah itu dokter saya juga mendirikan suatu usaha kecil-kecilan seperti bengkel, air minum. Ya. Dan setelah itu saya kok kalau di sini diikut orang terus kok gimana ya? Saya cari alih profesi, dapat ide bikin petasan. Bikin petasan. Dan itu berjalan lama bikin petasannya Mas Ya Supriyono? sekitar 5 tahun saat itu. 5 tahun bikin petasan ya. Berarti dari usia 16 sampai usia 21 tahun ya Mas Supriyono. Ya. Lalu di yang terakhir pembuatan akhirnya kena letusan itu ya Mas Supriyono. Karena salah untuk cuaca waktu itu seingat aku loh. Iya, Waktu itu musimnya itu ya kemarau, ya. sangat panas. Mau menjelang masa hujan itu kan ada panasnya sangat luar biasa, itu mungkin ya. karena faktor cuaca itu saya mengoplos itu bubuk petasan akhirnya meledak. Iya. Lalu akhirnya menjadi tunanetra itu ya Mas Supriyono ya. Ya itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi Mas Supriyono ini sudah mengalami tunanetra sejak kena petasan itu. Tapi ya alhamdulillah ya Mas Supriyono, untuk walaupun tunanetra yang jelas masih diberikan kesehatan yang baik dan kehidupan yang masih bisa melakukan sesuatu ya Mas Supriyono. Iya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya. Jadi Mas Supriyono ini memang spesialis membetulkan alat-alat rumah tangga seperti kompor, magicom, mixer, blender, dan lain-lain. Dan juga Mas Supriyono ini juga sangat mandiri, bisa masak sendiri teman-teman semuanya. Nanti bisa dilihat di video-video yang sebelumnya. Dan ya Mas Supriyono, saya mau tanya, ketika jenengan kan kompor ya, servis kompor lah itu kan kadang ada, kadang nggak ada. Lah itu ketika nggak ada, kira-kira Mas Supriyono kesibukan yang lain apa ini Mas Supriyono? Untuk itu kebiasaan saya ya dibilang tukang servis, mungkin orang yang belum lihat ya cerita-cerita dari tetangga maupun teman mungkin nggak percaya bahwa saya seorang Supriyono kayak gini, keterbatasan fisik apakah betul bisa menyervis kompor dan lain-lainnya. Tapi setelah ada 1-2 yang membuktikan ya alhamdulillah semua pada percaya dan sampai sekarang belum ada komentarnya. Dan untuk menumpang kehidupan lainnya di samping saya ini sebagai servis kompor panggilan, saya ya di rumah dasar, berhubung saya ini di tempat perdesaan ya seperti mengikuti aktivitas desa ya seperti cangkul kebun, tanam sawi atau lombok atau singkong, ya apa yang bisa tak tanam dan bisa ada hasilnya. Oh, jadi Mas Supriyono ini memang selain servis kompor, servis alat-alat rumah tangga juga menjadi petani ya. Loh, ini sebagai bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, yang jenengan yang punya kelebihan banyak aja bermalas-malasan. Jenengan harusnya malu dengan Mas Supriyono ini, yang Mas Supriyono yang notabene masih banyak kekurangan, tapi Mas Supriyono ini semangat sekali untuk bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Itu teman-teman semuanya. Jadi Mas Supriyono ini memang medannya untuk di rumahnya itu medannya sangat sulit ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di sini. Jadi ketika turun mau ke rumah itu Mas Supriyono harus menuruni tangga sejumlah berapa Mas Supriyono? 35 anak tangga. Oh, ini harus menuruni 35 anak tangga. Lalu di samping rumahnya, di depan rumah yang di belakang saya ini jurang sedalam 7 meter ini. Ini jurang sedalam 7 meter dan di sampingnya juga ada jurang lagi. Jadi memang
kalau di tempatnya Mas Supriyono ini untuk orientasi dan mobilitas memang harus benar-benar bagus itu. Dan alhamdulillah Mas Supriyono yang memang notabene kondisi seperti ini pun bisa beradaptasi dengan baik. Lalu dengar-dengar Mas Supriyono selain kompor sama servis apa itu tadi rumah tangga, terus nyangkul, Mas Supriyono katanya juga sebagai relawan ya Mas Supriyono. Ya sementara ini ikut mendukung dari kerelawaan di Tawangmangu. Meskipun tidak bisa untuk giat di lapangan, saya untuk sebagai operator seperti memandu untuk pembicaraan sebagai operator di bidang telekomunikasinya ya Mas. Iya. Itu alatnya yang dipakai apa saja itu Mas Supriyono? Apakah hanya HP atau HT atau alat-alat yang lain Mas Supriyono? Sementara untuk mendukung kegiatan yang ada di kerelawan itu, sementara saya pakai menggunakan perangkat radio celuk HT yang di talking. Jadi pakai HT ya Mas Supriyono, iya. di channel-channel tertentu ya Mas Supriyono ya. Iya. Oke teman-teman, jadi inilah yang kehidupan Mas Supriyono hingga sekarang, dan alhamdulillah ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya nggih. Dan saya tekankan kepada teman-teman lagi, jangan pantang menyerah ya Mas Supriyono ya. Iya. Coba untuk kesan untuk teman-teman yang ada di luar semuanya apa Mas Supriyono, untuk youtuber yang ada di luar, monggo. Kita jangan malas, singkirkanlah rasa malas, karena dengan malas kita tidak akan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Ya, itu memang itu sekelumit kata-kata ya, walaupun singkat tapi maknanya sangat luar biasa ya Mas Supriyono ya. Iya. Ya, demikianlah tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Supriyono, mengungkap sisi kehidupannya Mas Supriyono. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.